Kylian Mbappe semakin gila di Real Madrid, pecahkan rekor 50 gol di Spanyol. Kylian Mbappe semakin menggila di Real Madrid. Seperti menjiwai peran Cristiano Ronaldo, ia menjadi calon manusia 50 gol berikutnya di klub Spanyol. Bintang asal Prancis tersebut kembali unjuk ketajaman bagi Real Madrid pada penampilan terbarunya. Sabtu, tanggal 20 September tahun 2025, Los Blancos menghajar Espanyol 2-0 dalam lanjutan pekan kelima Liga Spanyol. Eder Militao membuka skor pada menit ke-22 melalui tembakan geledek dari jarak sekira 30 meter di depan gawang. Bek asal Brasil menghunjamkan bola dari luar kotak penalti setelah menerima operan pendek Fede Valverde. Kylian Mbappe tak mau kalah bikin gol dengan cara fantastis. Di awal babak kedua, si kura-kura ninja melepaskan tendangan roket di luar kotak penalti, sedikit lebih dekat dari Militao. Namun, hasilnya sama-sama moncer, kiper musuh tak berkutik menghadapi siksaan dari kedua pemain tersebut. Bagi Mbappe, lesakan di partai ini menegaskan peluang dirinya menjadi manusia 50 gol berikutnya untuk klub La Liga. Mbappe bisa dibilang berada dalam jalur tepat untuk mengikuti jejak Cristiano Ronaldo. Di musim pertama bareng Los Blancos, catatan ketajaman Mbappe malah lebih dahsyat dari Ronaldo. Mbappe mencetak 44 gol dalam 59 partai rata-rata 0,74 per laga sepanjang tahun 2024 sampai tahun 2025. Sementara Ronaldo lebih sedikit dalam hal jumlah 33, tapi rasionya 0,9 jauh lebih baik karena pertandingannya juga lebih sedikit 35. Musim ini Mbappe sudah mencapai argo 7 gol dalam 6 pertandingan, rasionya sudah lebih dari 1 butir per partai 1,17. Kalau angka tersebut dipertahankan, sangat besar kemungkinan top skorer Piala Dunia 2022 tersebut menembus plafon 50 gol akhir musim nanti. Syaratnya adalah dengan catatan kondisi fisik stabil dan Madrid mampu melaju jauh di setiap kompetisi. Real Madrid siaga 1, Eduardo Camavinga diburu 3 raksasa Inggris. Real Madrid harus bersiap-siap hadapi serbuan 3 raksasa Inggris, yaitu Manchester United, Newcastle dan Chelsea, yang berniat mengejar tanda tangan pemain serba bisa, Eduardo Camavinga, tahun depan. Manchester United menjadi klub Liga Premier terbaru yang diberitakan melirik pemain muda asal Prancis itu. Setan Merah siap saingi dua rivalnya yang sudah lebih dulu mengantri jasa Camavinga. Diungkapkan Caut Offside, ketiga klub Inggris tersebut sama-sama ingin memperkuat lini tengah mereka tahun depan, dan memandang Camavinga sebagai pemain mereka butuhkan. Sementara, Los Blancos tak mau melepas Camavinga begitu saja, dan meminta ongkos transfer sekitar 80 juta euro untuk mereka melepas pemain berusia 22 tahun tersebut. Tak jelas mengapa The Blues ikut tertarik merekrut Camavinga, pasalnya, pelatih Enzo Maresca memiliki lini tengah yang solid, di mana Enzo Fernandez dan Moises Caicedo telah menjadi pilihan utama di posisi pivot ganda. Sementara itu, Camavinga sebenarnya sudah lama menjadi incaran Manchester United. Setan Merah sangat ingin merekrut pemain serba itu sebelum Camavinga pindah ke Bernabeu. Sementara itu, Camavinga sebenarnya sudah lama menjadi incaran Manchester United. Setan Merah sangat ingin merekrut pemain serba itu sebelum Camavinga pindah ke Bernabeu. Sedangkan untuk Newcastle United, tim Tyneside itu sempat mempertimbangkan untuk merekrut Camavinga di menit-menit akhir bursa transfer musim panas lalu. Real Madrid incar Mickey van de Ven, Tottenham pasang harga 80 juta euro. Real Madrid dipastikan akan kembali aktif di bursa transfer musim dingin 2026 untuk memperkuat sektor pertahanan. Situasi kontrak dan kondisi fisik beberapa pemain senior membuat langkah itu dianggap mendesak. David Alaba menjadi salah satu nama besar yang kontraknya habis akhir musim ini. Dengan riwayat cedera panjang, manajemen klub hampir pasti tidak akan memperpanjang kontrak bek tengah asal Austria itu. Antonio Rudiger juga menghadapi skenario yang sama. Pemain Jerman itu masih berusaha pulih dari cedera terbaru, dan masa depannya bergantung pada performa setelah comeback. Kondisi tersebut membuat Florentino Perez dan Xabi Alonso bertekad mencari bek tengah baru yang bisa diandalkan untuk jangka panjang. Target utama Los Blancos yang kini masuk daftar adalah Mickey van de Ven, bek andalan Tottenham. Van de Ven disebut-sebut sebagai profil ideal untuk memperkuat barisan belakang Los Blancos. Usianya masih 24 tahun, sudah teruji di Premier League, dan memiliki karakteristik yang cocok dengan gaya permainan modern. Kebutuhan Madrid akan bek tengah baru bukan hanya soal generasi. Klub ingin memastikan lini belakang tetap kompetitif di level tertinggi Eropa. Oleh karena itu,
transfer Van de Ven dipandang sebagai investasi strategis. Florentino Perez tidak ingin menunggu sampai krisis terjadi, melainkan bergerak cepat menutup celah sebelum musim baru dimulai. Real Madrid 2 kali cadangkan Vinicius, bakal hijrah ke Arab Saudi. Vinicius Junior, yang dibawa Carlo Ancelotti hampir selalu menjadi starter utama, kini menghadapi realitas berbeda setelah tongkat pelatih berpindah ke Xabi Alonso. Dalam 5 laga kompetitif awal musim tahun 2025 sampai tahun 2026, ia sudah 2 kali dicadangkan. Sejak Xabi Alonso memimpin, penyerang asal Brasil itu baru sekali bermain penuh dari 11 pertandingan resmi. Kondisi ini jelas kontras dengan perannya sebelumnya. Selama era Ancelotti, Vinicius hanya absen ketika harus pulih dari cedera atau benar-benar kelelahan. Kini, alasan rotasi membuat posisinya tidak lagi aman. Filosofi Alonso yang menekankan persaingan internal membuat setiap pemain harus terus membuktikan diri. Meski menit bermainnya berkurang, pengaruh Vinicius belum sepenuhnya pudar. Ketika turun dari bangku cadangan dalam laga Liga Champions melawan Marseille, ia tetap memberi dampak signifikan. Aksinya menghasilkan penalti yang mengunci kemenangan Real Madrid. Namun, justru statusnya sebagai cadangan yang lebih menjadi bahan perbincangan. Laporan ESPN menyebutkan bahwa pihak Vinicius mulai gerah dengan kebijakan pelatih anyar. Mereka merasa perlakuan terhadap sang pemain berbeda dibanding era sebelumnya. Jika dulu ia hanya dicadangkan karena faktor fisik, kini keputusan rotasi membuat statusnya di tim utama tak lagi terjamin. Xabi Alonso sendiri menegaskan sejak awal bahwa semua pemain harus berjuang tanpa pengecualian. Situasi itu mulai dimanfaatkan klub luar. Al Hilal dari Arab Saudi disebut siap mengajukan tawaran lebih dari 100 juta euro untuk merekrut Vinicius. Dani Ceballos pertimbangkan tinggalkan Real Madrid Januari ini. Gelandang Real Madrid, Dani Ceballos, dikabarkan mempertimbangkan kemungkinan meninggalkan klub pada Januari mendatang karena kurangnya waktu bermain di bawah asuhan Xabi Alonso di ibu kota Spanyol. Meski Los Blancos mendatangkan 4 pemain kunci pada jendela transfer musim panas, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono, dan Trent Alexander-Arnold, mereka tidak menambah gelandang baru. Sementara itu, Alonso harus menyesuaikan tim tanpa Jude Bellingham yang menjalani operasi bahu pasca Piala Dunia antar klub, dan Eduardo Camavinga yang telah absen di beberapa pertandingan musim ini. Meski begitu, satu gelandang tetap mendapatkan menit bermain yang terbatas di bawah manajer asal Spanyol tersebut, sehingga muncul spekulasi bahwa Ceballos mungkin mencari klub baru pada Januari, beberapa bulan setelah opsi transfer sebelumnya sempat dieksplorasi. Gelandang mantan Arsenal ini sempat berpotensi bergabung dengan klub peringkat kedua Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 tersebut setelah Adrien Rabiot dan Jonathan Rowe dijual pada Agustus menyusul kekalahan 1-0 dari Rennes, yang dilaporkan terjadi karena perselisihan fisik. Namun, meski banyak laporan, Ceballos tidak pindah dari Madrid ke Marseille, dan waktu bermainnya di La Liga musim tahun 2025 sampai 26 hanya mencapai 91 menit. Kemampuan Ceballos membawa bola ke lini akhir menunjukkan dinamisme tinggi saat berada di lapangan. Kemampuan ini menjadi salah satu kekuatan utama permainannya, di mana ia unggul dalam membawa bola maju untuk membangun serangan. Menurut FBref, Ceballos berada di persentil ke-91 untuk progresif carries per 90, menegaskan pendekatan proaktifnya saat menguasai bola. Kemampuan tersebut diprediksi bisa menjadi aset berharga bagi Marseille di bawah Roberto De Zerbi, meski saat ini belum menjadi prioritas Alonso di Real Madrid. Nico Paz calon Galactico masa depan Real Madrid. Nico Paz mulai menarik perhatian setelah penampilannya yang menawan bersama Como selama setahun terakhir. Ia bergabung dengan klub Italia tersebut pada 2024, usai Como promosi dari Serie B, dengan biaya transfer hanya 6 juta euro. Dalam kesepakatan itu, Real Madrid memasang 3 klausul pembelian kembali, memungkinkan mereka untuk memulangkan Paz dengan harga bertahap, 9 juta euro pada 2025, 10 juta euro pada 2026, dan 11 juta euro pada 2027. Setahun setelah bergabung, nilai pasar Paz melonjak mendekati 100 juta euro berkat performanya yang luar biasa di Serie A. Dilatih oleh Cesc Fabregas yang juga tengah naik daun sebagai pelatih, Paz menjadi sosok yang tak terelakkan, bermain sebagai gelandang serang nomor 10 dalam formasi 4-2-3-1, Paz tampil memukau di Liga Italia, dengan kaki kiri yang memesona,
skill halus, kreativitas tinggi, keanggunan, dan visi permainan yang matang, ia memiliki semua kualitas yang diharapkan dari seorang Galactico. Musim ini, dalam 3 laga Serie A, ia sudah mencetak 2 gol indah untuk Como.